Hai gengs, ketemu lagi dengan Siti Janggalawati di sini, tempat di mana kisah malam kalian ditemani cerita nyata yang mungkin membuat kalian kepikiran sebelum tidur. Malam ini, gue bawain cerita dari seorang teman kita, sebut saja Laras, tentang kampung kontrakan dengan 1000 pintu, tempat yang kini ditinggalkan semua penghuninya. Dan konon, di salah satu pintunya masih ada yang tinggal sampai sekarang, walaupun bukan manusia. Laras masih kelas 2 SMK ketika harus kerja di pabrik Jawa Barat. Bapaknya pergi, adiknya sakit jantung bawaan, ibunya kerja sendirian. Pilihannya cuma 2, bertahan atau menyerah. Pabrik itu jauh dari rumahnya, jadi Laras mencari kontrakan terdekat. Itulah awal dia mengenal tempat yang disebut orang sebagai kampung kontrakan 1000 pintu. Ruangan kecil, berderet tanpa jarak, pintu-pintu kayu kusam, lorong-lorong sempit, dan suara orang yang tak pernah berhenti, siang maupun malam. Laras tinggal bareng rekan kerja yang lebih senior, Santi. Shift mereka berbeda, jadi malam pertama Laras dikontrakan, dia sendirian. Saat dia memaksa tidur, tepat pukul 9 malam. Suara pukulan ritmis dari tembok kanan, tempat kamar yang katanya kosong, terjadi setiap malam, sampai 3 hari berturut-turut. Santi bilang, paling ke bawah suara dari kiri, temboknya kan tipis. Tapi suatu malam, Laras sengaja mendengarkan baik-baik. Suara itu jelas dari kamar kosong di sebelah kanan. Subuh itu, akhirnya ada penghuni baru pindah ke kamar kosong itu. Namanya Dara, seorang SPG yang supel dan cepat akrab. Beberapa hari setelah itu, kamar Dara sering terdengar suara air mengalir, orang mandi, langkah mondar-mandir, dan kadang suara ketawa lirih, seperti ada laki-laki di dalam. Malamnya, Lara sempat dengar Dara pulang sambil ketawa manja. Pintu tertutup, lalu terdengar suara perempuan merayu. Laras nggak berani ngetok. Dia kembali masuk, menahan rasa aneh dalam hatinya. Suatu subuh, Laras dengar Dara menangis di kamarnya. Dia mengetuk pelan. "Dara, kamu kenapa?" Tidak ada jawaban, hanya tangisan. Di samping pintu ada jendela kaca. Ketika Laras melirik pantulannya, ia melihat bayangan putih berdiri tegak di belakang ruang kamar Dara, seperti pocong memantul jelas di kaca. Ketika ia menoleh langsung ke arah kamar, kosong, gelap, tak ada siapa-siapa. Saat ia melihat kembali ke pantulan jendela, bayangan itu sudah hilang. Laras pergi kerja dengan napas yang masih gemetar. Beberapa hari kemudian, hari ulang tahun Dara. Siangnya ia mengadakan makan-makan kecil, malamnya katanya pacarnya datang. Larut malam, Laras dan Santi mendengar suara syahwat dari kamar Dara. Begitu keras, sampai seluruh deretan dengar. Warga mulai berkumpul. Bu Rina dan Bu Sulastri mengetok keras, "Buka pintunya." Tapi suara desahan itu makin keras, seolah menantang. Pintu didobrak berkali-kali. Pintu pecah. Yang terjadi hanya beberapa detik, tapi membekas seumur hidup. Dara berdiri setengah telanjang di atas kasur. Sementara sosok putih, menurut Bu Rina dan Bu Sulastri, sedang berbaring di bawahnya, melakukan sesuatu. Mereka teriak histeris, "Pocong!" Bu Rina langsung pingsan saat Laras dan Santi masuk ke dalam.
Yang mereka lihat cuma Dara pingsan sendirian. Namun ketika Laras mencari minyak kayu putih di meja rias, di cermin rias itu, ia melihat pocong berdiri di pojok kasur, menatap mereka. Begitu warga lain masuk, sosok itu menghilang. Setelah malam itu, Dara berubah. Dia pendiam, sering menangis, jarang keluar kamar. Sampai suatu siang kontrakan ramai oleh polisi. Dara ditemukan bundir di dalam kamarnya. Di dekatnya ada foto dia bersama seorang laki-laki bernama Rama. Penghuni lama kamar itu sudah menghilang 2 bulan sebelumnya. Di balik foto tertulis, "Kita harus bersama, sehidup semati." Polisi mengungkap bahwa Rama sudah lama dibunuh oleh atasan SPG karena konflik percintaan. Sejak Rama meninggal, Dara sering terlihat berperilaku normal, seolah masih bekerja, masih berdandan rapi. Padahal sebenarnya, dia cuma hidup dalam dunia yang tidak bisa ia terima. Warga percaya, malam ketika pintu didobrak itu, yang bersama Dara bukan manusia, tapi Rama yang kembali sebagai pocong. Sejak kejadian itu, kamar Dara kosong total. Tapi setiap siang, terdengar suara piring dicuci, langkah kaki, shower hidup. Padahal kunci kamar ada pada pemilik kontrakan. Malamnya, lebih sering terdengar suara menangis atau suara ranjang berderit. Satu persatu, penghuni pindah. Sampai akhirnya, deretan kontrakan itu beneran ditinggalkan seluruhnya. Hanya satu hal yang tidak pernah pergi, suara. Beberapa warga sekitar masih mengaku melihat pocong melompat di antara pintu-pintu kosong atau bayangan perempuan menangis di jendela kamar Dara. Itu tadi kisah Laras tentang kontrakan 1000 pintu yang akhirnya tidak ditinggali manusia lagi. Karena terkadang bangunan bukan ditinggalkan karena rusak, tetapi karena penghuninya tidak benar-benar pergi. Kalau kalian lewat deretan kos-kosan kosong dan mendengar suara mandi, langkah pelan, atau tangis lirih dari kamar gelap, ingatlah satu hal. Mungkin yang kalian dengar bukan suara dari dunia kita. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Kita ketemu lagi di cerita selanjutnya.